Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Ungkapan Founding Fathers Bung Karno. Dalam lembar sejarah perjuangan kemerdekaan, Sumatera Barat dijuluki sebagai lumbung para pemikir dan para pejuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Buktinya, salah satu jalan utama di Kota Padang yang saya lalui saat ini dinamai Jalan Khatib Sulaiman. Khatib Sulaiman adalah seorang pejuang dari Sumpur, Sumatera Barat yang memiliki rasa nasionalisme tinggi dan mendedikasikan dirinya untuk berjuang di agresi militer Belanda di Indonesia. Lantas seperti apa histori di balik perjuangan Khatib Sulaiman? Inilah Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jalan yang saya lalui ini adalah Jalan Khatib Sulaiman. Beliau merupakan sosok pejuang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, berasal dari Sumpur, Sumatera Barat. Begitu banyak kiprah yang dilakukannya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Yuk ikuti perjalanan saya untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pahlawan kita, Khatib Sulaiman. Di negari inilah Khatib Sulaiman dilahirkan, jorong seberang air Taman Nagari Sumpur, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebuah nagari yang terletak di Afdeling, wilayah administratif setingkat kabupaten pada pemerintahan kolonial Belanda. Khatib Sulaiman merupakan anak kelima dari 7 bersaudara, putra dari pasangan suami istri Haji Sulaiman dan Siti Rahma. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Dan di belakang saya Anda bisa saksikan ada rumah gadang, di mana rumah ini merupakan tempat kelahiran dari pahlawan Khatib Sulaiman. Memang terlihat masih lestari, namun kondisinya sudah mulai rapuh. Karena berdasarkan informasinya, rumah gadang ini sudah didirikan sejak sekitar 100 tahun yang lalu. Dan memang juga sudah melalui pemugaran begitu pada tahun 1940. Konon juga rumah gadang ini ditempati oleh Khatib Sulaiman untuk bermusyawarah bersama Buya Hamka dan juga Syafruddin Prawiranegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakmah Pak. Fauzi. Bapak, dari informasinya yang saya terima, Bapak merupakan salah satu keturunan dari Khatib Sulaiman. Mungkin Bapak bisa ceritakan nih generasi keberapa dan bagaimana silsilahnya? Saya di rumah ini adalah generasi ke-6 dari keturunan di rumah. Jadi kalau orang tuanya di rumah ini namanya nenek buyut kami itu Nenek Afifah. Terus Nenek Afifah punya anak Siti Rahma. Siti Rahma. Kemudian Siti Rahma punya anak, itulah Khatib Sulaiman. Kalau untuk kehidupan masa kecil dari Bapak Khatib Sulaiman sendiri di rumah gadang ini seperti apa, Pak? Kalau cerita nenek, Angku Khatib itu berangkat ke Padang antara usia 6 sampai 8 tahun. Karena kami keluarga di sini merantau ke Pasar Gadang. Jadi kakek buyut kami, Haji Sulaiman dengan Siti Rahmah itu pedagang rempah di Pasar Gadang. Baik Pak, kan di sini Khatib Sulaiman juga mengadakan musyawarah bersama Buya Hamka dan juga para pahlawan lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara. Nah itu mungkin kaitan hubungannya seperti apa Pak? Jadi Khatib Sulaiman dengan Buya Hamka, dengan Sultan Syahrir, pada zaman penjajahan itu mereka sangat dekat. Mereka berjuang bersama-sama, jadi dalam pemikiran, dalam segala hal. Gitu. Jadi kayak Khatib sendiri, beliau terinspirasi seperti contoh memberi nama anaknya. Beri nama anaknya Syahrir, supaya dia jadi Syahrir kedua. Gitu. Terus juga kan dalam pergerakan Ibu, Khatib Sulaiman kan memimpin Front Pertahanan Nasional, terus di MPRD, Markas Pertahanan Rakyat Daerah, dan itu hubungannya dekat dengan Buya Hamka. Berarti apa yang memotivasi akhirnya Angku Khatib Sulaiman itu memutuskan untuk turun ke medan perang gitu Pak, untuk merebut kemerdekaan? Dari dahulunya di Sumpur ini memang tempat orang-orang mencari ilmu dan tempat orang mengaji.
Tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh agama banyak lahir di sini. Jadi itu adalah pengaruh dari karakter lingkungan yang dibangun. Pak, saya masih penasaran apakah ada peninggalan dari Khatib Sulaiman yang bisa kita lihat di Rumah Gadang ini, ada ya Pak ya? Ya, boleh. Yuk Bu, silakan. Oke, terima kasih Pak. Wah, mengenang sejarah ya Pak ya. Iya Bu. Kalau yang ini kembali dari tawanan Kota Changi, ini tahun berapa ya Pak kira-kira? 1943. 1943. Karena Jepang masuk waktu itu Bu. Jadi Belanda kalah, jadi tahanannya lepas. Ini foto kenang-kenangan, termasuk ini juga Bu. Oh. Ini kenang-kenangan waktu sepulang pembuangan dari Kota Changi. Yang Bapak Khatib Sulaiman yang mana Pak? Ini yang di tengah. Wah, Ini Sahrir tinggi ya Pak ya yang beliau kecil, ya. Ini besar. Insya Allah. Ini Leon Salim, ada namanya Leon Salim, Saad Murad, dan lain-lain. Tapi ini kan tawanan, yang sana juga tawanan. Itu Bukan. bedanya? Kalau ini ini tawanan Kota Changi juga Bu. Tawanan Kota Changi. Ini foto-foto waktu sepulang dari pembuangan semua. Kalau yang di atas ini usia berapa kalau boleh tahu Khatib Sulaiman? Masih Usia muda 40, gitu? 42. Udah waktu dia menikah yang keempat ini. Oh. Waktu dia kawin dengan istrinya yang keempat. Yang keempat. Ya. Kalau yang di sana ini seperti ulama-ulama besar ya, Ya. Pak Fauzi ya? Boleh ambil Bu. Boleh diambil. Oke. Ini Bu, ini gambar atas sebuah kenang-kenangan kekompakan ulama dengan cendekiawan tahun 1940. Ketika Bank Nasional menganjurkan Komite Mukim di Minangkabau. Dia para ulama menyetujuinya dari kiri ke kanan. Syekh Abbas Padang Japang, Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Canduang juga ada ya, Syekh Sulaiman Arosuli Canduang, dan Syekh Muhammad Daud Rasidi Belingka gitu. Nah, tidak berdiri, salah satunya ada Anwar Sultan Saidi, ada Sirajuddin Abbas, Khatib Sulaiman, Mr. Muhammad Nasrun. Nah, ini Khatib Sulaiman. Khatib Sulaiman. Di tengah. Nah, kalau ini Bu, foto waktu dia mendirikan Kepanduan Indonesia Muslim. Kepanduan Indonesia Muslim Kim. Mungkin ini salah satu pencetus nama Indonesia ya Pak ya? Pencetus nama Indonesia di zaman Hindia Belanda yang berani membuat nama organisasi dengan pakai bahasa kalimat Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Yang terakhir ini ada Pendidikan Nasional Indonesia ini PNI ya baru, Pak ya? Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi yang didirikan oleh Bung Muhammad Hatta dengan Sultan Syahrir. Jadi Khatib Sulaiman dengan Buya Hamka. Nah, mereka mendirikan PNI baru untuk wilayah PNI di Sumatera, Sumatera Barat terutama. Ada lagi nggak Pak peninggalan yang lain? Seperti alat musik atau ada. apa? Oh, ada. Dulu kami punya gramofon, cuman karena zaman itu Bu orang ya cari-cari barang antik. Paling ada tinggal beberapa, ada toren. Toren itu kan alat musik zaman dulu juga. Alat musik lama yang dari Kolombia. Itu. Khatib Sulaiman mengenyam pendidikan pertama di Hollands Inland School, dilanjutkan studinya ke Mulo, sekolah menengah pertama. Sewaktu duduk di bangku Mulo, Khatib Sulaiman sudah mulai menunjukkan pikirannya mengenai kemerdekaan Indonesia. Pemikiran Khatib Sulaiman ini lantas membuat Belanda khawatir. Akibatnya Belanda berusaha mencari cara untuk bisa mengeluarkan Sulaiman dengan menggunakan alasan bahwa ketika Sulaiman pergi ke sekolah, ia tidak mengenakan pakaian yang sepatutnya. Alhasil, Sulaiman berhenti bersekolah di Mulo. Meskipun Sulaiman dikeluarkan dari sekolahnya, wawasannya tidak langsung berhenti begitu saja. Justru, wawasan Sulaiman kian meluas. Sulaiman banyak mempelajari tentang sosialisme Barat dan Timur. Ia juga gemar membaca buku-buku tentang agama besar di dunia. Karena bapaknya Haji Sulaiman bangkrut, maka beliau pun ikut membantu ekonomi keluarga dengan jalan main biola di bioskop bisu waktu itu. Dan kemudian ditambah dengan keahliannya main biliar dan lain-lain sebagainya. Pada tahun 1930, Khatib Sulaiman memutuskan untuk pergi ke Padang Panjang. Saat itu Padang Panjang merupakan sebuah kota yang menjadi pusat modernisasi Islam yang ditandai dengan terbentuknya Muhammadiyah dan 2 sekolah Islam, yaitu Sumatera Tawalib dan Diniya School. Dan ia bekerja sebagai seorang guru di Hizb Muhammadiyah.
Khatib Sulaiman juga diminta untuk menjadi juru penerjemah sebuah kepanduan milik Sumatera Tawalib bernama El Hilal. Sampai di akhir tahun 1930 terjadi perpecahan di dalam El Hilal. Khatib dan sahabatnya Leon Salim pun memutuskan untuk mendirikan Kepanduan Indonesia Muslim atau KIM pada Juli 1931. Pada tahun 1931, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai PNI baru. Berkat jiwa nasionalisme Sulaiman yang tinggi, ia didaulat oleh Muhammad Hatta untuk dijadikan sebagai anggota pimpinan umum PNI baru khusus Sumatera Barat. Pada tanggal 24 Maret 1933, dalam konferensi pertama PNI baru di Padang Panjang, Khatib Sulaiman merumuskan pendidikan politik untuk rakyat, taktik, dan strategi yang diarahkan pada para kader PNI baru. Pada tahun 1935, Khatib Sulaiman mendirikan Sekolah Merapi di Padang Panjang. Pada tahun 1942, Khatib Sulaiman melakukan aksi demo di Padang Panjang, menuntut Belanda menyerahkan pemerintahan kepada rakyat Indonesia. Dan beliau dianggap makar, sehingga dibuang ke kota Cane dan akan dijatuhi hukuman mati. Setelah Jepang masuk ke Indonesia, Khatib Sulaiman dan 6 orang temannya melarikan diri ke Gunung Setan dan kembali ke Sumatera Barat dengan berjalan kaki. Tahun 1943, Khatib direkrut oleh Jepang untuk menjadi pemimpin Gyugun. Jabatan Sulaiman sebagai pimpinan Gyugun memberinya kesempatan untuk membangun dan membina kekuatan bersenjata yang dapat digunakan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sebagai pemimpin Gyugun, Sulaiman mengarahkan para pemuda anggotanya untuk disiapkan menjadi seorang tentara untuk Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, Sulaiman sangat berhati-hati dalam memilih siapa yang akan menjadi anak buahnya. Nah, bekas-bekas Bigun inilah yang kemudian pada zaman kemerdekaan berubah jadi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian di zaman kemerdekaan, Khatib Sulaiman diangkat sebagai Komisi Nasional Indonesia tahun 1946. Kemudian 47 menjadi Sekretaris Front Nasional yang diketuai oleh Bapak Hamka. Nah, BMK inilah yang berjasa dalam rangka mempertahankan kemerdekaan di zamannya agresi kedua. Setiap pemuda yang akan bergabung dalam Gyugun diharuskan Sulaiman untuk memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Nah, bekas-bekas Gyugun inilah berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1949, Khatib Sulaiman yang menjabat sebagai Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah menggelar rapat di Lurah Kincia, Sumatera Barat. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Militer dan beberapa pimpinan pejuang lainnya. Dalam aparat itu, Sulaiman bersama para anggotanya yang hadir membahas mengenai bagaimana cara mengatasi Belanda yang sudah menguasai kota Payakumbuh. Usai berdiskusi, akhirnya hasil rapat memutuskan bahwa Belanda harus diserang dari segala arah, lalu menduduki mereka untuk menunjukkan bahwa perjuangan rakyat Indonesia masih ada. Akan tetapi saat Sulaiman dan para pejuang lain hendak bergerak, keberadaan mereka berhasil diketahui oleh Belanda. Akibatnya pada subuh tanggal 15 Januari 1949, saat mereka hendak melaksanakan salat subuh, mereka diberondong tembakan oleh Belanda. Khatib Sulaiman dan beberapa pimpinan perjuangan beserta puluhan orang lainnya tewas seketika. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan Khatib Sulaiman di Sumatera Barat, namanya pun dijadikan sebagai nama jalan di Padang, nama lapangan, dan gedung olahraga. Pemirsa, di depan saya ini adalah beberapa dokumen peninggalan dari Khatib Sulaiman, di mana sebelum beliau terjun ke medan perang untuk berjuang merebut kemerdekaan, tentunya beliau ini adalah seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Terlihat saja dari agenda yang saya pegang ini, yaitu dari tahun 1938 ini menggunakan bahasa Belanda. Dan memang dari informasinya, Khatib Sulaiman ini menguasai 4 bahasa, yaitu Belanda, Jepang, Prancis, dan yang paling fasihnya adalah bahasa Inggris. Dan juga di depan saya ini ada lencana, di mana nih lencana yang diberikan
dari pemerintah militer Jepang atas jasa beliau yang menjadi ketua dari Gyugun. Sudah 74 tahun berlalu, nilai-nilai perjuangan dalam diri Khatib tetap terpatri. Sosok prototip pemimpin yang rendah hati, cinta tanah air, dan berjuang tidak pernah menghitung materi. Menjadi tolak ukur para generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenangan terhadap sosok tokoh pejuang yang tidak hadir setiap masa, namun dirindukan banyak orang. Lewat gagasan yang dituang dalam lembaran kertas, memberi bukti nyata perjuangan seorang pemimpin rakyat tulen yang merasakan denyut nadi masyarakatnya. Tentulah jika Khatib Sulaiman pada akhirnya diangkat sebagai pahlawan nasional, sudah menjadi sebuah keniscayaan dan sangat layak disandangnya. Namun wahai kasihku, bagai api dipendam sekam, cinta mustahil kan padam. Dalam derita rela ku nanti, ku yakin dikau kan kembali. Manusia mana dapat menindas kasih kudus, nikmat ilahi, Khatib Sulaiman. Siapa sangka sepenggal puisi tersebut merupakan goresan terakhir dari karya Khatib Sulaiman yang diperuntukkan kepada istri tercinta beliau. Penggalan puisinya saja sudah membuat saya terpesona, apalagi jika saya menelusuri lebih jauh lagi sepak terjang beliau dalam memperjuangkan negara dan agama. Itulah Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Saya Nakmah Majid, sampai jumpa.